kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan sistem operasi. Next. Terus objektifnya di sini ada definisi sistem operasi, kemudian ada peran sistem operasi dalam sistem komputer, kemudian ada tujuan sistem operasi, kemudian ada sejarah perkembangan sistem operasi. Next. Di sistem operasi yang pertama adalah ada OS, operating system, merupakan program yang mengatur eksekusi program dan bertindak sebagai interface antara aplikasi dan perangkat keras. Tujuan sistem operasi adalah untuk kemudahan, efisiensi, kemudian untuk kemampuan untuk berkembang. Next. Kemudian di sini ada sistem operasi 2. Sebagai interface antara user dan perangkat keras, berarti menyediakan mekanisme kepada end user untuk menggunakan utilitas yang disediakan. Next. Kemudian di sini ada sistem operasi untuk gambarnya, bisa dilihat sendiri, ada user dan segala macam. Next. Kemudian ada komponen sistem operasi. Yang pertama adalah manajemen proses, kemudian ada manajemen memori utama, kemudian yang ketiga manajemen secondary storage, manajemen sistem I/O, kemudian ada manajemen berkas. Next. Kemudian manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Proses membutuhkan beberapa sumber daya berupa CPU, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O untuk menyelesaikan tugasnya. Next. Kemudian ada memori utama. Memori utama adalah sebuah array yang besar terdiri dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan ribuan atau bahkan jutaan. Memori utama berfungsi sebagai tempat menyimpan akses data yang digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara atau volatil, artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Next. Kemudian ada manajemen secondary storage. Data yang disimpan adalah dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Next. Manajemen sistem I/O. Di sini sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umumnya seperti operasi I/O, seragam atau membuka, membaca, menulis, menutup. Next. Manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Kemudian berkas dapat mempunyai struktur yang hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Next. Kemudian ada pelayanan sistem operasi. Next. Next. Kemudian ada pelayanan tambahan. Next. Kemudian evolusi sistem operasi. Di sini maksudnya adalah perkembangan sistem operasi yang dari generasi pertama, kedua, ketiga hingga keempat. Next. Generasi pertama yaitu tahun 1945 sampai 1955, awal perkembangan sistem komputasi elektronik. Kemudian next. Terus kemudian ada generasi kedua. Di sini memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Next. Kemudian yang ketiga, di sini sistem operasi mulai dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus. Next. Dan yang terakhir adalah generasi keempat. Di sini dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Next. Kemudian ada macam-macam sistem operasi. Yang pertama ada DOS, Windows, Unix, dan Macintosh. Next. Kemudian ada DOS. DOS itu kepanjangan dari Disk Operating System, merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Next. Nah, di sini ada perintah yang terkandung dalam DOS. Bisa
dan yang paling banyak ya di sini adalah 9. Next. Terus di sini ada daftar 5 mobile yang mempunyai pangsa pasar terbesar. Next. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh lanjutkan ya?